Oke, terus semuanya kita lanjut ke part berikutnya ya. Nah, kita akan membahas ini ya semuanya mengenai latihan dasar aplikasi teknik kimia ya lebih advance ya. Oke, kita misalkan langsung aja di sini ya. Kita buat programnya. Oke. Ini adalah latihan dasar 14 ya. Berarti oke. Kita misalkan di sini memiliki nilai CP gitu ya. Kita clear all dulu CLC gitu ya. Oke, di sini CP-nya ada dua komponen. Nah, lebih baiknya ini adalah kita buat dalam model matriks ya. Dimana yang pertama untuk metana, yang kedua adalah untuk etana. Sehingga nilai A-nya di situ ada 1,702 dan 1,131. Untuk B-nya sendiri berarti nanti ada 9,081 dan 19,225. Oke, ini masing-masing dikali dengan 10 pangkat min 3 ya. 10 pangkat min 3. Oke, seperti ini. Kemudian yang C itu ada di situ min 2,164 dan juga minus 5,561. Oke, ini dikali 10 pangkat negatif 6. Oke ya. Nah, kita misalkan di sini memiliki data suhu ya. Suhunya kita misalkan pengamatannya dari suhu 25 Celcius sampai misal kita ingin bandingkannya sampai suhu 100 ya Celcius ya. KT-nya kita buat ke dalam Kelvin terlebih dahulu gitu ya. Kita buat linspace saja di mana yang pertama adalah 25 buat Kelvin tambah 273,15 kemudian berakhir di 100 tambah 27 273,15 gitu ya. Misal kita ingin ada 100 titik di situ. Kini suhu dalam Kelvin kemudian kita ingin menghitung CP gitu ya. Oke, misal kita diminta menghitung CP menggunakan fungsi atau bisa juga menghitung CP menggunakan ini ya manual ya tergantung perintah di soalnya gitu ya. Oke, kita misalkan di sini secara manual dulu gitu ya. Oke, berarti nanti CP itu CP untuk komponen A berarti nanti adalah A rumusnya adalah A plus BT plus CT kuadrat ya. A plus B kali T plus C kali T kuadrat plus D kali T pangkat min 2. Oke ya, seperti ini. Ini kan rumusnya CP per R ya, sehingga semuanya ini harus dikalikan dengan R. Kita kalikan dengan R ya. Berapa nilai R ya? R adalah 8,314 ya dalam joule per mol Kelvin. Ya, seperti ini. Nah, di sini kan ada A, B, C ya. CPA yaitu saat A-nya 1, B di sini saat B-nya 1, C-nya C yang 1 ya. Karena yang pertama untuk metana terlebih dahulu ya. Berarti di sini D buka kurung 1 ya. Nah, hal yang sama kita buat untuk menghitung CPB. Tapi dia adalah komponen yang kedua. Sehingga di sini ABC-nya kita buat 2 seperti ini. Oke ya, bila ingin kita plot dalam grafik, oke. Yang pertama adalah T versus CPA gitu ya. Kita hold on gitu ya. Kemudian yang kedua plot T sama CPB ya. Kita kasih legend. Yang pertama adalah metana, yang kedua adalah etana. Ya, seperti ini ya. Kita tinggal kasih tambah aja judulnya itu adalah kapasitas panas versus suhu misalnya. X labelnya sumbu X-nya tadi adalah suhu dalam Kelvin. Y labelnya adalah
Nah, CP ya, dalam satuannya adalah mol per joule, joule per mol ya, joule per mol, Kelvin, mana Kelvin, joule per mol Kelvin. Oke ya, seperti ini. Oke, udah seperti ini tinggal di run saja. Ini adalah dasar 14. Kita tinggal lihat apakah ada error. Oh, yang pangkatnya harus ada tanda titiknya ya, karena T di sini adalah bervariasi ya. Sesuatu yang bervariasi harus kita kasih model perkalian dot. Kita kasih tanda titik. Oke, kalau sudah kita run saja. Oh, belum semuanya. Line 10. Oh, nih ya. T kuadratnya. Belum. Kita run. Di R-nya. Belum. Kita run lagi. Kalau ada error, jangan panik ya. Oh, D ya. Karena di sini cuma sampai C, berarti D-nya itu nggak ada ya. D-nya itu nol. Untuk senyawa gas ya, biasanya D-nya nol. Kalau yang liquid biasanya C-nya nol ya. D2, oh ya, D-nya semuanya nol ya. Kita buat seperti ini. Nah, ya, kalau ada error, ditelusuri ya. Oke, nah ini, oh warna garisnya masih sama ya. Oke, yang pertama misal merah, yang kedua misal biru gitu ya. Kita run ulang dan diperoleh hasil seperti ini. Ini kita close dulu. Kita run lagi. Ini ya. Yang warna merah itu adalah metana yang bawah, yang etana yang atas. Berarti di sini kita lihat bahwa metana itu lebih kecil kapasitas panasnya daripada etana ya. Oke, berarti kapasitas yang lebih kecil berarti dia memiliki ya seharusnya memiliki titik didihnya juga yang lebih kecil gitu ya. Oke, sehingga metana titik didihnya lebih tinggi, nanti propana lebih tinggi lagi dan seterusnya ya. Karena lebih panjang rantai karbonnya, titik didihnya juga lebih tinggi ya. Dan juga berat molekulnya juga lebih tinggi ya. Oke, jadi kita sudah bisa membandingkan grafiknya seperti ini. Oke, misal sekarang kita memasuki advance yaitu kita tambahkan fungsi di sini ya. Oke, ini kita masuki ke dasar 15 supaya nggak terlalu panjang. Nah, sebelum masukin fungsi, kita advance-nya ke ini dulu ya, dibuat looping ya, CP-nya. Nah, CP-nya supaya lebih ringkas kita buat model looping. Seperti apa? Kita buat for aja. I1 sampai 2 ya. Di sini kita akhiri dengan N. CPA diganti dengan I ya. Nah, indeksnya yang ada di dalam kurung itu diganti dengan I ya, sehingga nanti dia otomatis. Ya, seperti ini. Kalau udah, berarti ini plotnya yang pertama CP1, ini adalah CP2. Atau lebih enaknya langsung aja dibuat seperti ini. Nah, plot T, CP ya, cukup seperti ini. Seharusnya ini sudah. Ya, kita run dasar 15. Error di sini. Apa nih katanya? Segment AI sama dengan B, the number of element in B and E must be the same. Oh, berarti belum ada yang indeksnya. Kita cek ya. CPI sama dengan AI plus BI T kali CI kali T kuadrat DI kali T dipangkatkan dengan R.
Oke, ini kenapa nggak bisa gitu ya? Coba CP-nya kita ketik aja CP, ya. Kita ulang lagi, kita run. Nah, munculnya satu ya, cuma metana. Cuma metana, ya. Coba di sini kita buat CP1 T, CP2 ya, seperti ini. Apakah bisa? Nah, nggak bisa. Karena dia indeksnya belum terbaca ya. Oke, sehingga yang perlu kita lakukan adalah membuat pengulangan ya, membuat semacam perulangan. Oke, membuat semacam perulangan. Kita misalkan apa ya? Misal CP-nya di sini kita kasih I gitu ya. Yang bawah misal kita bikin CP. I sama dengan CPI. Nah, seperti ini ya. Yang bawah adalah plotnya terhadap CP yang besar. Yang ini I-nya kita hapus, coba yang di atas. Kita run. Plot. Ini T, CP1, T, CP2. Kita coba. Nah, ini berarti yang terbaca adalah hanya data terakhir saja ya. Kenapa bisa seperti ini? Ya. Kenapa bisa data terakhir yang terbaca? Nah, karena CP-nya itu ya. CP-nya di sini cuma ada CP1 dan CP2. Harusnya coba kita bikin, coba ya. Kalau ada permasalahan ini kita coba-coba ya. Kita buat misal CP1 di semua titik. Nah, atau enggak sebelumnya kita cek dulu ya. Ini kita run. Nah, kita cek dulu di sini. Panjang daripada CP. Size CP. 1,1 spasi 100. Oke, berarti CP ini hanya ada satu baris. Ya, dan 100 kolom. Nah, ini sesuai variasi lin space-nya tadi 100. Tapi dia hanya ngebaca di satu CP. Harusnya di sini I-nya kan ada dua ya. Nah, kalau kita kasih indeks I, nah di sini dia nggak mau gitu ya, bahwa di ruas kiri sama ruas kanan itu tidak sama ya. Nah, tidak sama. Nah, kalau begini, nah, kira-kira gimana ya? Kita karena di sini J, di sini ada J. J ini juga indeksnya berulang sebanyak 100 kali ya. Makanya itu kita harus membuat indeks juga terhadap J ya. Kita bikin looping lagi ya. For J dari 1 sampai length T ya, seperti itu. Kita T-nya kita kasih indeks J. Kita kasih indeks J ya. Baru kita kiri dengan N. Oke ya, baik. Nah, kira-kira gimana ya? Tadi kita buat karena tadi error ya. Kenapa error ya? Karena
T-nya bervariasi gitu ya. I-nya bervariasi. Sehingga kalau dibuat looping harus dua looping seperti ini. Sehingga kalau kita run gitu ya. Kita run pertama adalah dengan plot gitu ya. T, CP yang satu ya. Kemudian yang kedua adalah T, CP yang kedua. Ya, seperti ini kita kasih legend. Yang pertama adalah metana, kemudian yang kedua adalah etana. Ya, seperti ini. Kemudian kita maka akan diperoleh hasil seperti ini. Nah, ini akan lebih baik. Kenapa? Karena kalau kita ingin menampilkan CP ini sebagai model fprintf, itu nanti akan lebih oke gitu ya. Oke, kita misalkan aja kita f printf gitu ya. Pertama untuk metana, misal nanti yang kedua adalah untuk etana gitu ya. CP oke, oke seperti ini. Kemudian CP2 oke ya. Ketika di run, oke, coba kita taruh di luar saja. Oke, kita lihat grafiknya dan juga tabelnya ya, sehingga diperoleh dua tabel. Yang kiri adalah untuk metana, yang kanan adalah untuk etana ya. Sehingga nanti kalau dalam ujian adalah semuanya harus dibuat, kalau diperintahkan dibuat looping maka dibuat looping ya. Nah, kalau diperintahkan buat looping tapi dibikinnya manual seperti ini, maka skornya ya pasti salah itu ya. Ya, paling hanya diberi 50% saja maksimal nilainya gitu ya. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian misal kita buat aplikasi adalah misal kita ingin menghubungkan ini terhadap tentukan ini ya. Oke, misal kita ada soal lanjutan ya. Soal lanjutannya adalah kita misalkan apa ya? Oke, gini ya. Kita taruh sini. Nah, misal soal lanjutannya adalah saat posisi suhu terakhir gitu ya. Atau gini aja. Buatlah rata-rata gitu ya. Rata-rata CP-nya. Rata-rata CP. Bila nah, ini kan ada metana dan etana. Misal komposisinya adalah 40% metana dan 60% etana. Buatlah komposisinya CP rata-rata. Nah, berarti nanti kita dapat CP rata-rata adalah apa nanti? CP rata-rata adalah fraksinya. Tadi 40% itu 40% untuk metana berarti dikali CP satu ya, ditambah 60%-nya adalah kita kalikan terhadap CP yang kedua. Oke, seperti ini. Maka kita dapat CP rata-rata. Oke, ini dasar 16. CP rata-ratanya berapa nanti kita dapatkan ya. Nih, ntar kita run dulu. Nah, mana ini? Ini ya. Nah, pertanyaannya ya, kenapa CP rata-ratanya di sini ada sebanyak 100 titik gitu ya? Karena suhunya juga bervariasi sebanyak 100 ya. Nah, misal kita tambahin plotnya terhadap CP rat. Nah, nanti harusnya ada di tengah-tengah nanti garisnya itu ya. Misal kita tambahin plotnya T, CP rat.
Nanti yang terakhir adalah CP rata-rata. Ya, kita run, kita lihat. Apakah garisnya ada di tengah-tengah? Benar ya. Garisnya ada di tengah-tengah yang warna merah ini. Ini adalah CP rata-ratanya. Oke. Kemudian kita tingkatkan lagi gitu ya. Kita lanjutkan soalnya. Nah, dari CP rat yang ada, nah, kan ini kita udah dapat hubungan CP rat dan juga T gitu ya. Buatlah persamaan ya. Buatlah persamaan regresinya ya. Ya, misal buatlah hubungan antara CP rat sama dengan A plus, misal gini ya, misal A kali eksponen B per T. Nah, ini ya, misal gini. Tentukan A dan B. Nah, kita bisa model seperti ini ya, kita panjangkan lagi. Maka di sini adalah kita sudah mulai memasuki model optimasinya nanti. Sehingga kalau ada kasus yang seperti ini, kita bisa menambahkan model optimasinya. Tentunya menggunakan apa? Bisa menggunakan CF tool, ya. Bisa juga menggunakan metode yang lain. Oke, bila kita menggunakan CF tool, ya, nanti tinggal kita ketikkan CF tool. Nah, kita run aja. Ini dasar 17 ya. Oke, nah sumbu X-nya apa? Sumbu X-nya itu adalah T. Sumbu Y-nya adalah CP rata-rata. Nah, persamaannya adalah polinomial orde 1. Ya, ini pas dapat hasilnya seperti ini. R square-nya 1. Ya, seperti itu. Nah, tapi untuk metode ini kekurangannya kan nggak bisa tersave, cuma bisa munculin ini, sehingga nanti nggak muncul ya. Model responsi yang kita gunakan adalah LSK Curvit, sehingga kita coba menggunakan LSK Curvit. Nah, bagaimana caranya? Itu kita buat trial ya. Trial A dan B. Misal A0 adalah 3 gitu ya. Trial B-nya adalah 1 gitu ya. Kita buat nilai coef-nya gitu ya. Koefisien sama dengan LSK curve fit gitu ya. Misal namanya adalah optimasi, trialnya adalah A0 dan B0. Nah, tadi sumbu X-nya apa? Sumbu X-nya itu adalah T dan sumbu Y-nya adalah CPRA. Ya, ini harus diubah ke dalam function ya. Function dasar 17. Sehingga kita buat aja di sini function untuk LSK curve-nya ya. T, output variabelnya. Kemudian sumbu X. Nah, di sini ya. Tadi kita ingin membuat persamaan CP rat adalah A kali eksponen B per T. Ini adalah CP rat hitung ya. Kita buat seperti ini. Nah, berarti fx-nya sama dengan CP rat hitung ya. Ini tinggal kita run aja.
Oh, di sini ada A dan B ya. Kita belum jelasin bahwa A itu adalah coef 1 dan B sama dengan coef 2. Kemudian tinggal kita run aja ya. Ini bisa di sini coef, SSE out ya. Oke. Kita run. Apakah ada error? Oh ini ya. Di sini harus ada titiknya. Karena tadi T-nya bervariasi ya. Kita run lagi. Dapatlah hasilnya ini ya. Koefisiennya. Kita cek dulu ya. Have LSK curvit. Resnom residual ya. Oke, kita cek residualnya. Dan exit flag. Oke, wah, ini selisihnya lumayan 0,7 ini lumayan tinggi ya. Kita dapat SSE-nya 0,5 ya. Apakah R kuadratnya udah tinggi? Kita cek ya. Rumus R kuadrat RSQ sama dengan 1 min Y data. Y hitung min Y data ya. Y hitung adalah CP rat underscore hit dikurang CP data berarti CP rat dibagi dengan CP data, CP rat. Ini kita buat variannya ya. Maka di sini kita masukin var. Kita cek R square-nya. R square-nya 0,999 ya, nyari satu ya. Berarti R square-nya udah tinggi dan SSE-nya udah juga kecil ya, sehingga bisa dikatakan optimasinya sudah pas ya. Nah, kalau ada soal dasar yang ada loopingnya, terus ada LSQ curvit, nah ini terhitungnya soal tipe apa? Nah, karena di sini hanya menghitung CP, ini adalah terhitungnya ya, masih sebagai soal dasar ya. Masih kehitung soal-soal yang dasar ya. Oke, emang ada penggabungan trialnya. Ini adalah soal dasar. Nah, kalau soal yang besok modelnya kompleks itu adalah seperti yang dipresentasikan ya. Yang model kasus soalnya lebih panjang ya. Oke, contohnya seperti ini yang ada kinetika reaksi dan lain seterusnya yang dikaitkan dengan mata kuliah yang kalian dapatkan ya di semester ini. Ya, di mata kuliah lain yang pasti. Oke, berarti untuk video yang ini ya, di part kali ini yang sudah kita bahas adalah yang latihan dasar aplikatif ya, soal nomor 1 yang kita tambahkan lagi poin-poin atau modifikasi soal di dalamnya. Nah, kalian juga bisa mengerjakan soal nomor 2 dengan modifikasi yang serupa dengan yang soal nomor 1 barusan, ya. Atau kalian juga bisa mengerjakan kembali soal kuis. Nah, di dalam soal kuisnya, nah, untuk soal kuis nomor 1 ini adalah sama aja dengan model yang kemarin yang ada 2 looping ya di video sebelumnya tentang mana ya? Ini ya latihan dasar nomor 8 dan nomor 9 ya. Seperti yang di video sebelumnya itu ya. Itu adalah cara membuat looping yang bertingkat di dalam soal nomor 1 ini. Plot grafiknya yang satu grafik 3 garis sudah kerjakan dalam video sebelumnya sehingga seharusnya bisa kalau mengerjakan kembali soal kuis nomor 1. Yang pasti jangan dibuat manual ya menggunakan looping. Untuk nomor 2 ini adalah modelnya LENP ya. Ini adalah tekanan kuat murni gitu ya. Di sebelumnya yang kita coba itu adalah CP ya, kapasitas panas. Sehingga mirip dengan model yang kuisnya kelas C ini ya. Di sini oksigen dan juga air. Oke, demikian aja untuk video yang part kali ini dan kita akan coba untuk yang model algoritma di video selanjutnya. Terima kasih.